Sahabat semua, selamat datang di sesi kedua Cool Zoom Belajar Composting Online, batch ke-7, dan bersama saya sudah ada Kak Kiki lagi di sini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Kak Kiki, ada yang mau ditanyakan mungkin? Dilengkapi lagi, mungkin ada yang mau disampaikan selama proses belajar komposnya? Sambil menunggu Iya, teman-teman lain yang masih OTW ke ruang sesi 2 kita. ya ternyata saya baru tahu kalau tempat yang harus kita sediakan itu emang harus banyak ya Kak ya, atau paling Iya, nggak 1 jam gitu. Karena kan ya, harus nunggu 10 hari sampai 2 minggu itu. betul. Betul, Kak. Ya, karena kita akan terus menghasilkan sisa bahan organik ya, kecuali kakak puasa dulu 10 hari kan enggak. Ya, jadi artinya karena apa ya, ketika mengeluarkan sisa bahan organik adalah sebuah hal keniscayaan, saya kadang menganalogikannya seperti seperti metabolisme kita setiap hari, Kak. Kita makan, terus kita akan mengeluarkan buang air besar atau buang air kecil, dan itu kan perlu mendapatkan tempat ya, mendapatkan kanal, dikelola. Kalau tidak, wah betapa merepotkannya ya, nanti bisa merepotkan orang sekitar, gitu kita sendiri nantinya kalau kemudian kita tidak mengelola hasil pembuangan kita setiap hari. Nah, sama sisa bahan organik sebetulnya juga demikian, Kak. Ketika kesadaran kita sudah ada, ketika kita mindset-nya sudah terbentuk bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita, sampahku tanggung jawabku, maka kita perlu memikirkan kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan supaya sisa bahan organik yang akan dihasilkan nanti itu ada tempatnya, ada kanalnya, ada penyalurannya. Ya tentu selama ini kita mungkin pakai penyaluran langsung ke TPA semua gitu ya. Nah, kita kan sekarang lagi mencoba untuk yang organiknya kita simpan sendiri, kita olah sendiri, gimana caranya. Begitu sih Kak Kiki. Oh ya, kalau untuk penambahan M4 itu Ya. gimana Kak? E4 itu baik juga Kak, sama seperti mall. Jadi sebelum sebelum saya memahami seputar mall dengan air beras ini, yang diajarkan ke saya itu memang pakai E4 gitu ya. Jadi ya Oh, kemudian saya melihat seperti ini. Ada mentor saya yang sharing dan menurut saya cukup masuk akal gitu ya. Jadi E4 itu kan adalah bakteri buatan Kak. Dia bakteri juga, mol juga yang kemudian dibuat di tempat lain. Bahkan ada katakanlah E4 sebagai bakteri atau mikroorganisme yang tidak lokal. Jadi dia mikroorganisme tapi bukan lokal. Jadi dia bisa jadi katakanlah dibuat di negara lain, bahkan ada yang dari Jepang dan sebagainya. Nah, saya mengibaratkan bahwa ketika si bakteri ini dibuat di tempat lain dan kemudian dia diajak untuk mengolah sampah di tempat kita, bisa jadi tidak seefektif ketika kita membuat bakteri di tempat kita sendiri. Jadi misal katakanlah kalau saya Kak Kiki bikin masak nasi gitu ya, pakai air beras kan pakai air dari rumahnya Kak Kiki sendiri, terus kemudian dia bertumbuh di lingkungannya Kak Kiki dengan udaranya, dengan kelembapannya, dengan suasananya dan sebagainya, sehingga bakteri ini adalah bakteri yang memang lokal, yang memang mengenal apa yang unsur-unsur yang ada di sekitar dia bertumbuh gitu. Ketimbang kemudian dia bakteri di tempat lain, kemudian ketika dia diminta mengolah di tempat kita, wah dia kaget gitu ya, wah ini saya nggak kenal nih sama suasana ini, environment seperti ini. Tentu bisa terolah, tapi mungkin tidak seefektif kalau kemudian kita menggunakan mikroorganisme lokal kita sendiri. Jadi boleh aja sih Kak, pakai E4, tentu kan kalau E4 kita masih beli lagi ya. Tapi kalau kemudian kita pakai cucian air beras kita sendiri, ya tentu malah lebih asik kan, karena lebih murah, ya tentu ada modal gula dulu ya, gulanya boleh gula merah ataupun gula putih silahkan. Jadi menurut saya lebih rekomendasi menggunakan mol dari sisa bahan organik yang ada di sekitar kita sendiri. Gitu sih Kak. nah kalau untuk mallnya sendiri itu bisa disimpan sampai maksimal berapa lama Kak? Nah, pengalaman saya nyimpen mol itu sampai lewat 3 bulan masih bagus Kak. Salah satu cara mengenalnya itu dari aroma sih. Jadi saya kan kebetulan karena ya kebetulan di rumah memang mengkonsumsi nasi gitu ya, sehingga air beras itu banyak. Saya dan istri itu menampung sisa air beras itu ke jerigen-jerigen nggak? Ke jerigen-jerigen. Jadi misalnya katakanlah kami dapat dapat 1 liter misalnya air cucian beras. Nah itu kemudian saya kasih gula 1 sendok teh, terus saya aduk, terus kemudian itu yang saya tambahkan ke
jirigen. Jadi gitu terus. Jadi jirigennya itu bertambah sampai kemudian ketika dia agak penuh, saya tutup, lalu saya simpan gitu ya. Nah, karena punya banyak, sehingga ada beberapa mall yang kemudian tidak terpakai-pakai gitu kan. Jadi kemudian itu yang kemudian saya sempat melihat ada yang kayak sudah lebih dari 3 bulan, begitu saya cek aromanya sudah nggak ada kan, betul-betul jadi kayak air biasa gitu. Terus ketika saya tuangkan ke tanah, karena saya berpikir wah ini sudah kelamaan nih, udah saya langsung tuangkan ke tanah saja, betul-betul nggak ada baunya. Beda dengan mall yang kemudian katakanlah baru kita buat gitu ya, terus kemudian kan apa ya, aromanya masuk ya, gitu ya, aroma tape, segala macam. Kalau kena tangan lumayan gitu ya aromanya gitu. Nah itulah bakterinya sebetulnya, itu yang kita cari. Karena aroma gas itu menunjukkan bahwa dia eksis, ada bakterinya. Nah, tentu dia punya durasi ya, punya usia. Nah, itu yang kemudian biasanya usianya berapa lama, pengalaman saya sampai 3 bulan masih oke, masih ada aromanya. Nah, itu masih bisa saya pakai. Tapi kalau udah nggak ada aromanya, terus ketika saya tuangkan ke tanah sangat flat gitu ya, ya sudah saya bikin baru lagi aja deh. Daripada kemudian saya menyimpan terlalu lama. Kan enaknya kita mengolah sisa bahan organik itu, kita jadi sebetulnya apa ya, dari sisi komposisi bebas, dari sisi beda dengan kita meracik kimia gitu ya kayak yang kemudian ada harusnya, tapi kalau di dalam organik itu lebih ke boleh, silakan lakukan gitu, yang penting kita evaluasi setelah itu. Kalau kemudian merepotkan, kemudian menjadi sebuah hal yang tidak produktif dan sebagainya, maka kita evaluasi lagi. Jadi kalau ada yang bertanya juga, misalnya apakah kemudian mall bisa jadi POC? Oh bisa, sangat bisa, jadi bisa langsung dituangkan ke tanah. Apakah kemudian misalnya ekoenzim apakah ada kadaluarsanya? Nah menurut saya sama juga, ekoenzim juga kadaluarsanya adalah ketika kita hirup aromanya, terus dia tidak kecut lagi, nah itu berarti sudah kadaluarsa. Walaupun berdasarkan pengalaman saya, koenzim sampai 1,5 tahun juga masih kecutnya masih cakep gitu. Itu hebatnya si koenzim ini. Baik, kita ke Kak Agus dulu ya, Kak Kiki ya. Terima kasih loh untuk pertanyaannya. Selamat sore, Kak Agus. Wah, Kak Agus ini sudah master ini sebetulnya. Bangga. Gimana Kak, proses selama seminggu ini dengan ngomposnya, dengan selama proses menambah informasi di Keluak, silakan. Iya, memang sebelumnya saya pernah nyoba kompos tuh, itu makanya kemarin kalau di foto itu saya pakai yang kompos bag itu Kak. Ya. Kompos bag pernah panen sekali. Nah kalau waktu itu tuh nggak pernah diaduk-aduk jadi lama gitu, lama banget. Iya. Lama banget. Terus kalau yang ini tempat yang saya pakai ini kemarin tuh sebelumnya pernah dipakai buat kompos juga makanan, cuma nggak saya aduk-aduk Kak. Terus? Jadinya lama dan bau. Oke. Jadi berapa lama tuh Mas? Ketika Mas menyimpulkan lama dan bau itu sudah sampai berapa lama durasinya? Ada kali 3 bulan. Oh, 3 bulan masih bau? Oh, mantap. Oke. Itu kenapa ya? Maksudnya itu jadi kalau yang sekarang saya mau praktekin yang Kak Adito ini nih info ini proses-prosesnya. Yang kalau yang pertama itu isinya ya sisa makanan dan sebagainya itu. Saya masukin aja tuh, masukin aja. Terus kasih tanah, kadang kasih tanah, kadang enggak lah gitu. Jadi memang tidak ada pencampuran sama serbuk gitu enggak tuh. Jadi benar-benar masukin aja situ. Terus hasilnya itu sebagian jadi, tapi sebagian itu masih bau. Oke. Bau. Setelah sekian lama kira-kira itu, Mas Agus? Akhirnya saya itu aja udah saya taruh di pohon aja. Ada pohon di lapangan sebelah rumah tuh. Terus saya masuk situ karena saking baunya ya. Memanfaatkan lapangan sebelah rumah. Bagus itu. Gitu. Ya. Nah, yang ini saya kemarin coba caca-caca gitu ya. Emang sih bener Kak tadi yang sharing Bu siapa ya tadi? Yang pertama itu ketika kita mulai memilah ya,
terus ini kan dicacah gitu ya, dipotong-potong gitu. Itu memang kalau bisa dibilang kalau di saya tuh eh di sini kan sampah itu diambil tiap hari. Oke. Tapi kalau dari rumah saya itu paling keluar 3 hari sekali gitu. Oh begitu. Itu ya alhamdulillahnya ya kita mengurangi Iya. sampah yang dibuang lah ya. Kadang-kadang karena dibuang itu karena gini, karena ada ART apa dia campur Oke. langsung dibuang gitu. Ya. Karena kalau malam itu kalau saya pulang nanti saya pisahin lagi yang masih daun-daun itu. Makanya punya 2 tempat sampah jadi penting ya, Kak Agus ya, supaya Iya, komunikasi benar. sama ART atau pihak anggota keluarga Ya, lain jadi bisa kerjasama untuk iya sama-sama benar. milah. Dipisah, terus kebetulan di sekolah anak juga itu tuh diajarin untuk memilah dan Sip, sebagainya. mantap. Jadi ini sih sebenarnya buat ngelanjutin apa pengajaran yang dari sekolah supaya anak-anak saya juga ngelihat oh ini memang tujuannya ke sini gitu, nggak cuma disuruh milah doang ya. Karena tiap Agus hari itu berapa, ada kalau boleh tahu? harus ada laporan, misalnya ada laporan ke sekolah tuh hari ini udah ngerjain apa aja, termasuk udah milah sampah belum Wih, dapat gitu. bonus itu bintang-bintang itu. Usia berapa Iya, anaknya, Mas Agus? kelas kelas 6 ya. Ada yang kelas 6, ada yang kelas 11 3. tahun ya? Itu. Nah, itu sih Ya. sebenarnya saya belum pernah pakai mall. Jadi Oke. selama ini berapa kali itu saya belum pernah pakai mall. Ya. Jadi bisa dibilang beberapa kali ngompos itu ya udah saya taruh terus kadang-kadang saya aduk-aduk gitu ya. Kalau apa ingat gitu ya, kalau enggak ya udah biarin aja sih. Sip. Gitu Kak. Nah, Oke. itu apakah pertanyaan saya sebenarnya langsungnya kalau nggak pakai mall itu bisa nggak atau hanya memperlama aja Kak? Maksudnya kalau bisa berarti bisa kan ya, Oke. dan dia akan memperlama atau nggak bisa gitu. Jadi kalau nggak pakai mall tuh nggak bisa jadi kompos. Itu gimana Kak? Nah, saya mau tanya lagi ke Mas Agus. Menurut Mas Agus, 3 bulan masih bau itu lama atau masih belum cukup lama? Saya bilang lama sih ya. Mungkin lebih dari 3 bulan ya. Saya juga nggak hafal sih ya. Tapi di atas ya 3 bulan lebih lah gitu lah. Iya. Nah gitu Kak. Makanya Nah saya mau itu tanya apakah? dulu, kalau misalnya 3 bulan lama, ini sih masih sebentar ya, udah nggak apa-apa, terusin aja. Karena yang Oh namanya gitu. ngompos pasti jadi, Kak. Tinggal Oh kemudian, gitu. berapa lama nih kita mau jadinya. Nah, Kalau 3 bulan oh, dianggap masih oke, ya nggak apa-apa. Kalau buat saya 3 bulan kelamaan. karena karena saya ingin, karena kan kita menghasilkan terus sisa bahan organik kan. iya, benar-benar. Pengennya sih ya kalau bisa Cepat, tadinya lebih 3 cepat lah ya. bulan terus jadi 10 hari kan harusnya ya worth it ya Kak untuk kemudian kita coba Iya, menjaganya ya. Gitu. Nah, jadi benar-benar. kalau saya boleh sharingkan sedikit, saya lengkapi ketika tadi pertanyaannya sampai 3 bulan, kenapa ya Kak tetap itu terjadi? Pertama bisa jadi ada beberapa, kalau dari ceritanya Kak Agus ya, saya ambil beberapa poin. Yang pertama adalah belum jelas mau menggunakan metode apa di awal proses komposternya. Karena kalau misalnya di dalam proses ngompos kakak memasukkan tanah, maka itu adalah metode kompos pot. Ketika itu adalah kompos pot, maka metodenya itu perlu dilakukan penguburan berlapis. Sehingga memang menyengajakan menggunakan tanah. Nah, itu. Tapi ketika kemudian modelnya ada komposter, artinya kayak bisa pakai kompos bag dan sebagainya, maka tidak disarankan memasukkan tanah ke sana. Karena apa? Tanah itu fungsinya bukan penggembur. Tanah itu tidak berfungsi untuk mengambil kelembapan, untuk mengeringkan. Justru tanah itu menjaga kelembapan. Jadi kalau misalnya ada sampah atau sisa bahan organik, dia udah basah, kakak kasih tanah dengan harapan bisa mengurangi, katakanlah bisa menyerap kebasahan di sana, yang terjadi malah tidak seperti itu kan. Yang terjadi malah awet kelembapannya. Kenapa? Tanah itu memang fungsinya dia menjaga kelembapan. Jadi ketika menambahkan tanah, terus kemudian sampai sekian lama, 3 bulan itu kemudian tidak hasil, ya ada yang jadi, tetapi ada juga yang masih bau, tandanya apa? Tandanya tidak terjadi pengomposan di situ. Atau terjadi tetapi sangat lama gitu, sangat lambat, sehingga kemudian itu yang membuat kok nggak jadi-jadi ya komposnya. Nah, di dalam yang saya sharingkan, makanya kemudian kalau tadi pertanyaan selanjutnya, apakah
perlu diberikan mol atau nggak usah pakai mol, kalau saya boleh sarankan, kalau saya boleh sharingkan, karena saya pernah mencoba ngompos tanpa mol dan ngompos dengan mol. Dan memang ngompos tanpa mol lama nggak? Di situ saya kemudian belajar, oh ternyata memang tujuan mol ini adalah kita menghadirkan organisme-organisme ekstra. Jadi gini, ibaratnya mungkin bisa buat tambahan informasi Kak Kiki juga. Sayang nih cuma kita bertiga, tapi nggak apa-apa teman-teman, saya akan bisa menyaksikan lewat rekaman juga. Jadi ibaratnya begini, sisa bahan organik kita itu adalah bahan masaknya. Gitu ya. Misalnya kita masuk dapur, nah itu dapur itu sudah penuh dengan bahan masakan. Ada telur, ada tepung, ada ayam, ada aneka bahan makanan di sana. Tetapi nggak ada yang masak. Jadi nggak ada yang akan mengolah sisa bahan itu, yang mengolah bahan-bahan masakan itu nggak ada. Nah, siapakah yang akan mengolah sisa bahan itu? Yang mengolah adalah bakteri. Ya, yang mengolah adalah bakteri. Jadi, nah, siapa bakterinya? Sebenarnya dia sudah ada di lingkungan kita. Biasanya kalau kemudian sisa bahan organik itu kita taruh di tanah, itu otomatis tuh biasanya tuh bakteri-bakteri otomatis nanti biasanya dia akan lebih cepat terurai. Karena apa? Memang sumber bakteri itu ada di tanah. Tetapi ketika kita tempatkan dia di dalam sebuah wadah yang tanpa tanah, nah dari mana nih bakterinya? Siapa yang akan masak mereka? Kalau kemudian kita tidak dengan sengaja menghadirkan si koki-koki ini, gitu ya, kemudian apa chef-chef ini untuk kemudian, Mas Bro, ini kita ada bahan masakan nih, tolong bantu masakin gitu ya. Kalau kemudian nggak ada mereka, maka si bahan ini tetap tidak akan pernah terolah. Mungkin terolah satu-satu datang. Ya satu orang datang untuk mengolah 1 ton bahan makanan, kapan selesainya gitu ya. Tapi ketika kemudian kita datangkan 1.000 orang, atau katakan kalau dalam bentuk organisme atau bakteri, berarti kita bisa datangkan 1 juta bakteri saat itu juga untuk kemudian mengolah semuanya. Kita bisa bayangkan bahwa maka prosesnya akan menjadi lebih cepat untuk mengolah sisa-sisa bahan itu. Jadi secara analogi adalah mall ini chefnya, mall ini pemasaknya, merekalah yang mengolah. Baru nanti di situ akan ada kelengkapan lagi. Jadi si bakteri mengolah sebagian, nanti sebagian diolah sama belatung, mungkin ada semut, mungkin ada ya kalau yang organisme lebih besar lebih menyebalkan itu tikus misalnya sebagainya. Tapi mereka adalah pengompos, mereka adalah hewan-hewan yang kemudian punya hak andil di dalam proses pengomposan itu sendiri. Makanya kemudian kenapa pemberian mol menjadi penting sehingga prosesnya jadi lebih cepat. Nah, makanya tadi saya tanya lagi ke Mas Agus, menurut Mas Agus 3 bulan udah cukup lama atau masih sebentar? Kalau ternyata 3 bulan itu dianggap cukup lama, bagaimana kita percepat? Cara yang mempercepat gimana? Ya tambah pasukannya. Kayak kita bikin bangunan, kalau cuma tukangnya 2, ya kapan jadinya? Tapi ketika kita borongan, royokan 100 tukang, wah mungkin rumah dalam waktu 2-3 hari udah jadi gitu. Karena kemudian wah yang ngerjainnya banyak. Jadi begitu Kak. Jadi pemberian mall menurut saya sangat-sangat signifikan, dan kemudian setelah chef-nya datang, apa yang kita support supaya kemudian prosesnya cepat. Misalnya, ya berarti dia harus punya katakanlah ruangan kerja yang nyaman. Ya kalau kemudian dia lembab itu tidak nyaman untuk bakteri bekerja. Jadi kalau terlalu basah, itu malah kemudian bakteri nggak bisa banyak bekerja. Terlalu basah dan tidak ada udara. Kan kalau basah kan berarti lengket ya. Ketika lengket kan nggak ada udara bisa bergerak. Nah, ketika tidak banyak udara tidak bisa bergerak, maka sampahnya nggak bisa terolah. Disitulah peranan penggembur masuk. Peranannya serbuk gergaji, daun kering, terus kemudian mungkin kokopit atau sekam bakar dan sebagainya. Disitulah mereka berperan untuk apa? Untuk melepas si kelembapan ini biar mereka kering. Begitu kering mereka bisa terolah. Tapi kalau kemudian basah, biasanya nih kalau menurut bayangan saya, yang sampah yang tadi Kakak bilang bau adalah sesuatu yang biasanya basah, nempel gitu ya. Ketika kemudian Kakak aduk, kebuka, baru nih harta karunnya keluar nih gitu ya. Terus karena saya pernah begini ya, pernah saya datang ke sahabat yang pesan komposter di daerah Jakarta Utara. Dia cerita di Jakarta Utara ada, di Tangerang Selatan ada, 2 daerah yang kemudian punya 2 kasus yang mirip. Dua-duanya orang yang bersemangat mau ngompos, tetapi dengan cara yang ya, mungkin belum tahu cara benernya gitu ya, atau cara yang mungkin mereka tahu hanya satu metode, atau mereka membayangkan metodenya seperti itu, sehingga mereka punya kaleng cat, terus kemudian ditumpuk, terus kemudian ya udah cemplungin aja semuanya, cemplung, terus begitu saya datang,
Padahal saya baru sampai depan rumahnya nih, Mas. Apa nih? Wah, kayaknya ada yang ngompos nih. Aromanya sudah kerasa gitu. Terus setelah saya bawa komposternya, terus aku boleh lihat nggak komposternya? Boleh, boleh Bang gitu. Terus aku ke sana, begitu aku belum buka, Mas, itu udah oke, mantap nih aromanya. Begitu dibuka, lebih mantap lagi gitu ya. Terus saya coba gali kan, begitu saya gali, Mas, di atasnya agak terkompos, agak sedikit menggelap, tapi begitu saya gali sekali, itu di bawahnya masih seperti sampah aslinya. Jadi masih sama, serai itu masih segitu, tulang itu masih segitu, apa ya, timun apa-apa gitu itu masih bentuk timun gitu. Ini sampah udah berapa lama, Kak? Ini udah sebulan, pantes. Oke, di situ saya jadi melihat betapa pentingnya peran penggembur, satu, dan pentingnya aliran udara. Jadi kalau misalnya Mas Agus modelnya komposter atau pakai ember cat, saya selalu sarankan kasih pipa berlubang di tengahnya. Karena apa? Supaya kemudian bagian tengahnya terolah nih. Jadi kita bisa ngurangin effort buat ngaduk. Karena kalau tanpa udara, kita kan memang komposternya komposter aerob, komposter yang kemudian menggunakan udara. Nah, jadi kemudian itu perlu disengaja untuk diadakan. Nah, itu yang kemudian mudah-mudahan bisa menjawab, dan mudah-mudahan tips-tips yang saya sharingkan, yang kita pelajari bersama selama seminggu ini bisa memberikan sebuah perubahan yang menarik di dalam proses ngomposnya Mas Agus. Gitu sih Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke Kak Evi? Ya benar. Makasih Kak. Iya benar. Sip ya. Yang lengket itu yang cuma ada tanah doang atau nggak bisa apa-apain. Dalamnya lengket. Benar Kak. Benar. Makasih Kak tipsnya Kak. Wah, saya jadi penasaran gimana hasilnya setelah Kak Agus melakukan sedikit revisi ya. Jadi saya melengkapi ya sekali lagi ya, karena yang terpenting Kak Agus sudah melakukan, itu dulu. Kalau udah melakukan, baru kebayang apa yang bisa diperbaiki. Karena kalau belum pernah melakukan, orang juga bingung, kita mau ngomposnya gimana. Tapi karena Kakak sudah melakukan, kita bisa membenahi langkah-langkahnya. Thank you Kak Agus, applause dulu dong buat Kak Agus, sudah melakukan. Ditunggu ya foto-foto prakteknya selanjutnya ya. Kak Evi, selamat sore. Selamat sore. Siapa itu? Halo. Hai. Kaget ya. Gimana Kak Evi? Keseruan ngompos selama seminggu ini, Kak? Apa yang bisa diceritakan? Kalau saya karena lubang pori ya. Kurang telaten di mencacahnya. Oh, oke. Saya juga kan ada anak, jadi kadang sampahnya udah numpuk berapa hari, nanti utuhnya udah nggak tahan. Wes diringkes aja gitu. Terus tunggu nanti saya galiin. Tawa lagi adiknya, tahu ya adiknya yang tawa lagi. Iya gitu. Terus jadi kadang juga memang kalau yang kalau yang sayur atau apa itu mungkin sih udah kecil-kecil ya. Kemarin tuh kulit nangka yang saya dapat itu yang sempat saya cacah. Keren. Tapi itu waktu bersihinnya sekalian saya cacah itu berhasil. Daun yang saya nggak nyacah ya, daun pisang gitu bungkus atau apa gitu. Terus kemarin sudah saya gali, saya kasih itu kemarin molnya yang baru umur 2 hari itu, mol 2 hari itu, terus seresahnya itu enggak kering karena emang udah kehujanan. Lagi musim hujan ya. Jadi kumpulan seresah itu enggak kering. Terus ya sudah saya gali, saya tutup, ya nggak tahu ya itu gimana reaksinya di dalam. Sudah jadi berapa lama atau apa itu saya nggak paham, karena kebetulan di situ kayaknya untuk potensi lubangnya masih bisa beberapa gitu, dan nggak keburu panen juga gitu. Berarti berarti kendalanya atau tantangannya di mana kan dalam melakukan proses compostingnya? Karena sebetulnya harusnya sih simple ya prosesnya ya, karena sudah organik. Iya, dicacahnya aja mungkin ya. Apalagi kalau udah telat gitu kan, udah kecampur yang lembek-lembek, udah males megangnya. Betul sekali. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa apa ya? Sebetulnya sih lebih simpel ya Kak, karena modelnya lubang organik, sehingga sebetulnya dacanya telat-telat sedikit mah langsung kubur aja sebenarnya. Tinggal kemudian ditambahkan mol, tinggal nanti Kak Evi, kalau saya boleh tahu Kak Evi ini yang di Malang apa yang di Jogja?
Malang, Oh, Malang. di Malang, oke siap. Jadi kan mungkin apalagi di Malang suasananya mungkin lagi dingin ya Kak sekarang ya, hujan terus mungkin. Iya, betul. Kalau Jakarta aja dingin gimana di Malang nih. Nah, itu Iya. kemudian karena Kakak sudah punya titik atau tempat untuk kemudian melakukan lubang organik, saya menyarankan Kakak melakukan penggalian yang terstruktur atau tertata. Jadi misalnya gini, ini kita punya layar kita nih ada 4 layar ini. Hari ini menguburnya di tempat saya, ya di lubang saya ini. Lalu kemudian hari besok ketika Kakak ngompos, Kakak ngubur di lubang posisinya Kakak nih sekarang. Lalu setelah itu nanti Kakak di hari ketiga ngompos lagi di lubangnya Kak Agus posisinya, lalu kemudian keempat di lubangnya Kak Kiki gitu. Jadi kemudian di 4 lubang ini nanti kemudian terus sampai 10 lubang Kak. Jadi Ya, di 10 lubang terpisah, harusnya masih bisa ya Kak, sampai 10 lubang masih dapat ya, mudah-mudahan ya. bisa, Nah, bisa, bisa. ketika sudah 10, yang ke-11, Kakak coba balik lagi ke lubang yang pertama. Oh gitu. Nah, dicek Kak. Karena sudah diberi mol kan? Jadi Sudah. ada perbedaan antara mengubur dengan mol dan mengubur tanpa mol. Mengubur dengan mol harusnya, karena kita tadi saya cerita banyak tentang Mas Agus, tentang mol sebagai pemasak, ya sebagai chef dari bahan sisa organik kita. Nah, itu yang kemudian pastikan Kakak coba lihat nanti ya di hari ke-11 ya Kak. Jadi di hari ke-11 Kakak coba gali lagi di titik yang hari pertama tadi itu Kak Evi. Gali di sana. Coba Kakak lihat deh. Kalau kemudian dia sudah jadi Kak, sudah kemudian di lubang pertamanya itu sudah tercampur dengan tanah. Bayangan saya sih gini, kalau tadi Kak Evi cerita ada daun pisang yang tidak tercacah, biasanya yang sisa daun pisang. Yang sisa biasanya daun pisang, terus kalau ada tulang ayam, biasanya kulit telur. Yang lain itu biasanya sudah jadi tanah, Kak. Jadi, ya, nanti ya. Jadi coba nanti Kakak di hari ke-11, kuburnya nanti di hari yang pertama ya, Kak. Nanti kita cerita di grup ya, Kak, di lubang yang pertama itu, sudah seperti apa hasilnya? Apakah seperti yang saya bayangkan sebagaimana yang saya pernah praktekkan? Begitu sih, Kak Evi. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sementara cukup ya. Oke, sip. Kita masih punya waktu bersama sekitar 30 hari ke depan setelah Kulzum ini selesai. Jadi silakan dimanfaatkan, silakan di-sharingkan hasilnya. Saya sangat berharap Kak Agus, Kak Kiki, Kak Evi, dan teman-teman yang menyimak rekaman ini untuk proaktif berbagi apa yang sedang dialami. Baik proses yang berhasil tentu asik banget, apalagi proses yang tidak berhasil. Jadi jangan sampai kemudian karena teman-teman aduh hasilku ternyata nggak sebagus hasilnya Mas Agus misalnya setelah Mas Agus revisi gitu ya. Jangan sampai kemudian teman-teman justru malah tidak berbagi hasilnya karena melalui hasillah saya bisa memberikan semacam tips-tips supaya kemudian siapa tahu Kakak hanya perlu menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu atau memodifikasi sesuatu sehingga hasil komposnya bisa jadi lebih baik. Begitu Kak Evi, Kak Agus, Kak Kiki, senang banget di tiga layar sesi 2 ini, 3 teman-teman yang hadir sesi 2 ternyata praktisi dengan caranya masing-masing. Ada Kak Evi dengan lubang organik, Mas Agus dengan semacam kompos bag gitu ya, komposter, Kak Kiki pun juga komposter dan sedang berpikir mungkin sekarang Kak Kiki mau nambah apa lagi? Apakah nambah komposter lagi ataukah nambah kompos pot atau kemudian mau lubang organik seperti Kak Evi? Silakan. Yang penting adalah kita memikirkan, kita memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap sisa bahan organik yang dihasilkan oleh diri kita sendiri. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman semua, kita cukupkan sesi kedua kali ini. Terima kasih banyak. Kita sekali lagi masih punya waktu selama 30 hari ke depan di grup WhatsApp. Silahkan tanyakan apa saja seputar composting tentunya, supaya kemudian teman-teman bisa mendapatkan solusi terbaik dan proses ngompos itu menjadi lebih menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena teman-teman sudah tahu tipsnya dan kita lakukan bersama-sama. Saya Andito, terima kasih. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Sehat-sehat semuanya. Thank you, Mas Agus, Kak Evi, Kak Kiki. Sampai kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Sehat-sehat. Terima kasih.